Hai semua. Halo, buat teman-teman kembali lagi bersama aku Ana dan Aku Mumtaz dan di sini kita akan mulai session dari Grow Prime Student. ini spesial banget ya karena yang jadi juga lumayan banyak. Jadi kita akan membuka session Q&A aja kak, gitu. Betul banget. Sesuai dengan topik yang udah kita tentuin ya teman-teman yang baru join, yaitu kita bakal ngebahas seputar pendidikan dan karir. Apakah keduanya saling selaras kak? Atau keduanya tidak saling selaras? Mari kita buktikan dari discussion kita yang sekarang nih teman-teman. Iya, jadi nanti buat teman-teman yang mau bertanya silakan dan teman-teman yang mau menjawab juga silakan di kolom chat ya. Nanti kita bacain komentar teman-teman kayak gitu. Oke, boleh. Jika mungkin buat teman-teman semuanya yang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Kita bakal ngebahas seputar pendidikan dan karir gitu ya. Apakah keduanya sama-sama penting atau bahkan salah satunya aja yang lebih penting dari salah satunya yang lainnya seperti itu. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih mungkin sambil menunggu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada, kakak sendiri lebih memilih untuk pendidikan dulu atau karir dulu sih kak kalau boleh tahu? Pendidikan sih, karena yang namanya dalam berkarya itu harus ada ilmunya gitu loh, nggak kayak ya udah kayak serta merta udah terjun tapi kayak kita nggak tahu apa itu kayaknya No banget ya. banget lah, jangan lah nanti bukannya kerja tapi dikerjain. Boleh kok mau dikerjain pernah punya pengalaman kan? Iya pernah, kayak bener-bener menjadi palu gada ya, dan itu lumayan ya. Palu Gada tuh gimana sih kira-kira konsep pekerjaan dalam Palu Gada? Konsep palu gada tuh kayak beneran yang apa yang dimau sama atasan tuh kita tuh harus bisa memenuhi itu gitu loh, entah apapun konteksnya tapi harus bisa gitu loh, ya nggak sih? Kakaknya pernah juga? Aku jujur pernah, cuman gak yang sering juga. Cuman karena aku berpositif thinking aja, jadi aku pikir kayak oh ya udah mungkin itu salah satu buat nambah soft skill aku juga gitu ya. Tapi kadang kalau negatif aja kayak aduh jadi Palu Gada juga ya. Iya, jadi lumayan agak capek ya keluar dari jalur gitu loh. Benar. Terus kalau boleh diceritain lagi kak, kira-kira pernah gak sih punya pengalaman kayak semisal dalam kakaknya berarti sebelum kuliah itu sempat kerja dulu apa emang otomatis apa langsung waktu itu langsung ke kuliah? Nggak pernah sih, yang paid itu kayaknya nggak pernah. Oh jadi kayak magang freelance gitu ya? Kalau freelance dibayar kak, maksudnya kayak Loh, oh ya sih, oke, volunteer. iya kayak gitu-gitu, kayak ikut kepanitiaan Ina-Inu lah, tapi ya no paid gitu. I see. Kalau ikut volunteer gitu sering juga. Jarang sih kalau masih SMA mah jarang. Apa tuh kak kira-kira volunteer yang sering kakak ikutin gitu? Bikin ini sih event musik Oh, I see. di sekolah itu loh. Benar. Nah, kalau teman-teman semuanya nih di sini juga pernah gak nih kira-kira ya ikut volunteer gitu penasaran karena dulu tuh pas zaman SMA tuh lagi sering-seringnya ikut volunteer gitu kak. Biar Gitu. bener karena biar di notice sama ini ya apa namanya pengkagum rahasia. Oh tujuannya itu ya berarti? Beda-beda tujuannya. Beda-beda tujuannya. Kamu pikir apa tujuannya itu? Enggak dong, enggak ke situ. Beneran untuk pure menambah soft skill pribadi gitu. Apa tuh kira-kira soft skill yang ditambah ketika pas habis ikut volunteer gitu? Kita jadi bisa kerja kelompok enggak sih? Kerja kelompok Iya, gimana tuh kak? Aku ikutan juga volunteer apa coba? Nah, volunteer apa? Panjang Zaza. Oh, 3 harokat ya? Iya Za. Iya, kayak gini aja deh, 3 harokat Zaza. Apa kira-kira nih Kak Zaza? Iya aku. Iya, aku juga di sini. Kita harus gayanya ikutin buat Kak Zaza. Apa Kak Zaza pernah ikut apa nih Kak? Kira-kira kalau boleh tahu nih volunteer kan biasanya banyak ya volunteer yang diikuti sama anak SMA. Aku pemalu Kak. It's okay. Kayak orang yang pemalu tuh masih bisa ikutan volunteer kali, cuma mungkin divisinya yang ini ya yang dibalik. Benar. Gitu. Iya, Cina katanya malu, jadi nggak mau open cam. It's okay open cam, open mic. It's okay banget Kak. Diketik aja boleh banget. Feel free aja. Kak Nana, Kak mau nanya dong, kalau bisa pilih bebas nih, kalian lebih pilih kerja kantoran atau jadi freelancer atau jadi content creator Kak? Boleh nih, siapa duluan kira-kira yang mau jawab nih? Kak Nana nih kayaknya udah siap. Boleh Kak Ana kalau bisa udah siap. Kalau
tergantung minat sih. Maksudnya kalau boleh mah freelancernya content creator dan kantorannya yang lain gitu loh, di Oke. bidang yang lain. Karena jujur sekarang tuh freelance lumayan ini ya, uangnya lumayan wah gitu kayak kalau misalnya udah cair duitnya, wah kita jadi nggak kayak seharinya. iya, apalagi kalau per project gitu ya, kayaknya aduh kayak menggiurkan banget gitu loh. Cuman enaknya kantoran itu ya dia apa ya, dari segi apa namanya, pemasukan kan dia bakalan apa namanya, kalau lumayan banyak itu ya. enggak kalau kantoran tuh kayak ya udah Udah segitu terus konstan aja gitu. Nah kalau freelance kan kayak kadang ada kadang enggak, terus uangnya kadang gede kadang kecil. Kalau disuruh pilih sih aku lebih tertarik sebagai freelancer sih, jujur ya. Jam terbangnya juga itu kan gimana kita, gimana klien gitu loh. Kalau kantornya kan kayak 9 to 5 udah saklek gitu loh, kayak gitu-gitu. Dan aku juga tipe orang yang kurang suka kalau kerja tuh ya udah kayak terkekang di satu ruangan gitu, kayak pengen ada keluarnya gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu-gitu. Kalau kakaknya gimana? Kalau aku personally kayaknya aku tuh lebih suka sebenarnya untuk kegiatan yang berulang sih kan. Aku tipe orang yang kayak gitu. Bener. Jadi kayaknya aku lebih cocok untuk kerja di kantoran. Tapi nggak menutup kemungkinan juga karena zaman sekarang tuh kalau ngambil freelancer indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi tuh kalau ngambil freelancer agak lumayan ya. Jadi dirasa aku tetap kerja kantoran iya sampai aku akhirnya stabil gitu ya. Di itu terus aku juga ngambil freelancer. Gitu. Apa? Kerjaan yang berulang kayak gitu terus tiap hari. Ada loh tipe orang. Nah, aku tipe orang yang seperti kayak ya udah, karena kalau misalnya udah di situ aja gitu loh. Jadi kayak kerjanya stabil. Ini nih banyak nih teman-teman yang lagi ini nih ya. Kak Jaja freelancer Cina, kenapa Kak Jaja suka yang freelancer? Kenapa tuh tiba-tiba Kak Zaza suka freelancer? Ada alasan khusus gak sih Kak yang bisa diceritain? Bawa aja, oke, cukup menjawab ya. Pantus, pik ya alasannya. Bawa aja. Ya udah gini, kalau misalnya dikasih kesempatan nih Kak Zaza untuk kerja di kantoran, kira-kira Kak Zaza bakal ambil kerjaan yang di kantoran atau Kak Zaza lebih milih untuk kerja freelancer? Kalau boleh tahu jelasin alasannya Kak. Oke, ini kan abang gue stabil itu maksudnya gimana? Jadi kalau gaji di kantor tuh ya udah kayak stuck per bulan tuh segini gitu loh. Kalau freelance kan kadang kayak naik, kadang turun kan. Itu tuh tergantung job yang kita ambil kayak gitu. Nah kalau enaknya di kantoran tuh ya dia mungkin untuk secara cuan itu tuh lebih stabil kayak gitu. Itu stagnan gak sih? Iya, bahasanya itu kali ya, stagnan. Iya benar. Stagnan tuh kayak ada panjangannya ya? Stagnan. Stabilizer. Stabilizer mah. ya tapi maksudnya stabil gitu loh, segitu. Ya enggak. Ini nanti kita cek abis ini stagnan apa. Ini Hanana mau nanya lagi nih katanya. Cara manage waktu menurut kakak kayak gimana sih? Misalkan kuliah sambil freelance gitu. Cara manage waktu menurut kakak. Misalnya kita kuliah sambil freelancer. Oke. Mungkin sekarang aku dulu yang jawab ya. Boleh. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, selama kita kuliah sambil memanage freelance, karena kalau misalnya freelance tuh keuntungannya tuh kita lebih apa ya, kita yang lebih ngatur waktunya kan. Kalau misalnya kerjaan full time udah ada ini ya, waktunya tuh ada jam kerjanya gitu. Nah kalau misalnya freelance itu biasanya kita yang ngatur waktunya sendiri. Makanya sebagai mahasiswa itu memerlukan soft skill juga buat time managementnya, terutama buat yang sambil bekerja freelance. Jadi biar kita nggak blunder juga kan. Jadi kita itu namanya skala priority, di mana prioritas itu lebih diutamakan. Ketika ada deadline tugas yang lebih menumpuk dan udah harus lebih dikerjain, maka kita harus memprioritaskan tugas-tugas di kuliah kita. Lalu sekiranya ternyata deadline tugas-tugas kita itu masih agak lama, dan sekiranya deadline kerjaan kita itu lebih mepet, berarti deadline freelancer kita yang lebih dikerjakan duluan. Nah makanya teman-teman semua mungkin kayaknya untuk anak kuliahan tuh lebih cocok untuk kerjaan freelancer gak sih Kak? Iya kayak gitu, dari jam terbang juga nggak yang terlalu mengekang gitu ya. Benar-benar. Aku juga pernah sih, waktu itu kayak sambil ngerjain tugas akhir sambil freelance juga. Itu time manajemennya Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Dari pagi sampai jam 3 aku ke kampus ya, bimbingan segala macam. Terus abis itu dari jam 4 sampai jam 11 malam aku kerja gitu kayak. Betul, kayak baru bisa rest tuh kayak jam 12 malam, dan itu sangat amat capek. Jujur, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada ini chat WA masuk, transferan udah masuk ya.
Iya. Itu capeknya langsung hilang. Iya, kayak ya udah kita bisa mengalihkan kecapean itu sama suatu hal yang berbau dengan uang gitu loh. Bisa didistraksi rasa capeknya gitu loh. Tapi ya emang sih nggak memungkiri ya bahwa kerja sampai kuliah itu emang lumayan capek, cuman ya banyak lah benefit-benefit yang bisa dipakai. Duit, soft skill juga dapet, dan lain-lain keuntungan yang bisa didapat. Kayak gitu. Ada yang lagi nih, Kak Mel. Halo Kak Mel. Halo Kak Mei. Halo Kak, sekarang aku kerja full time tapi aku juga pengen punya kerjaan freelance tapi takut gak bisa manajemen waktunya. Kira-kira ada tips and trick gak nih katanya? Waktu antara kerjaan full time dan freelance. Nih Kak Bonbon dia juga punya pengalaman. Coba dong share juga nih. Iya Kak Bonbon, boleh dong Kak Bonbon nih kayak Kak Bonbon dilihat-lihat nih punya banyak sekali pengalaman. Mungkin bisa di-share nih ke kita Kak. Iya, ya kalau sebagai pemula nih ya karena Iya, kita kebetulan fresh graduate gitu loh. Bener fresh from the oven banget ya. Kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sih sebetulnya itu tuh bisa dikerjain kalau freelance tuh malam sih biasanya. Atau enggak kayak di sela-sela. Tapi saran aku sih jangan freelance yang sifatnya tuh project gede ya. Kayak kecil-kecilan aja dulu. Kayak misalkan affiliate kan sekarang banyak ya, affiliate. Terus kayak reviewer produk juga sekarang banyak banget gitu loh. Dan menurut aku itu tuh bisa dikerjain ketika malam kayak gitu-gitu. Jangan sampai lah si freelance ini tuh ngerusak kerjaan inti kita gitu loh. Karena nanti apa ya impactnya kurang bagus lah gitu loh untuk perusahaan yang sedang kita pegang sekarang kayak gitu sih ya. Benar. Kalau menurut aku tips dan trik yang paling utama itu untuk orang yang kerjaan full time dan freelancer juga tuh adalah dia terus pintar-pintar memperhatikan kondisi dari fisiknya sendiri gini dan harus tahu kapasitas dirinya. Karena terkadang untuk orang yang emang nggak mengerti terkait kapasitas dirinya, itu segala semua diambil. Nah kan, jadi kayak freelancer tuh semuanya diambil, kayak kerjaan full time, iya freelancer terus ada tawaran sana sini semuanya diambil, sampai akhirnya burn out dan nggak maksimal di semuanya gitu. Jadi kalau menurut aku terkait freelancer sendiri, itu harus pintar-pintar juga selain nge-manage waktu, nge-manage diri sendiri, buat semuanya itu dapat terhandle dengan baik teman-teman. Manage kerjaan juga sih, maksudnya kayak yang worth it diambil sama yang nggak worth it gitu loh, harus tahu juga kayak gitu. Aku kerja sambil freelance juga karena ada bisa juga nggak. Bener sih kayak indis ekonomi ya, maksudnya semuanya membutuhkan uang gitu loh ya. Ya benar-benar. Itu juga kan kita harus mikirin ya DP motor. Oh gitu, DP motor. Letter. Iya, DP rumah gitu ya. Belum kayak yang FOMO-FOMO-nya. Tapi baru buka. Betul, pengen gitu loh. Kayak makanan all you can eat. Bener, all you can eat. Belum gitu. Apa namanya? Labubu. Ini ekonomi guys. Nah, itu. Bener, jadi kayak banyak hal-hal yang kita nggak boleh lewatkan juga. Kita harus FOMO. Intinya kerjain dulu tanggung jawab utama baru ke freelance. Betul. Iya kayak gitu sih. Bener kata Kak Bonbon. Iya. Terus juga karena freelancer emang dikerjainnya malam, karena emang buat semua pekerja yang masih aktif, biasanya tuh kalau misalnya semua pekerja pas di chat tuh masih aktif, oh berarti dia lagi ngerjain freelancernya. Itu tuh bukan lagi apa yang lagi ngerjain freelancernya, terus udah tidur biasanya. Besoknya kerja lagi. Pengen tuh kayak ngerjain sesuatu. Kalau dia diem tuh kayak rasanya aduh kayak iya gitu, kayak aku harus kerja gitu loh. Makanya ya buat orang-orang yang kayak gitu mendingan ambil freelance sih. Benar-benar. Daripada waktunya digunakan atau digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Maksudnya kayak kadang tuh ya, oke, scroll TikTok gitu ya. Cuman kadang kalau sampai berjam-jam juga agak membosankan, boring, bosen, dan jadinya agak kurang bermanfaat juga gitu. Oke, serang Kamel. Boleh Kamel kalau bisa boleh tanya-tanyain, feel free aja. Kita bakal sharing session bareng nih di sini Kak Bonbon. Jadi freelance itu belajar bagi waktu sama SOP. Jadinya bisa kerja sama freelance lain sih. Jadi kalau kita overload bisa lempar aja ke freelance lain. Ambil sekian persen aja ke kitanya. Betul, iya sih. Tapi kalau sendiri tuh gimana ya? Kalau freelance sendiri ya? Iya, kira-kira gimana nih Kak Bonbon kalau misalnya? Gitu. Jadi kayak ya udah kita langsung berhubungan sama klien gitu loh. Berdua doang nih gitu loh. Gimana tuh? Ada yang tipe yang kayak gitu. Jadi emang di freelance tuh nggak yang teamwork gitu loh. Jadi kayak udah hubungannya antara kita dengan kliennya aja langsung gitu. Ada teman kali ya, jadi kayak kita bikin sebuah manajemen kecil kali ya, yang nantinya tuh ya emang bisa main lempar-lempar kayak gitu aja sih kerjanya.
Ya memang kita qualify langsung. Oh oke. Oke. Nice info. Baru boleh nih Kak Bun, mungkin kalau misalnya ada insight-insight yang lain nih. Tapi misal kakaknya overload, itu lempar ke freelance lain, jadinya networking. Jadi networking. Ambil aja banyak orang persen. Oh iya bisa sih. Jadi kayak kalau misalkan aku ngeliat ini temen lagi nganggur nih, tapi dia punya potensi untuk mengerjakan freelance ya, kasih aja nggak sih? Sok giliran kamu aja gitu loh, kayak gua mah tukang nyari kliennya gitu loh. Lama-lama juga bisa jadi buka perusahaan sendiri. Benar. Iya benar juga nih, benar kata Kak Bon. Aku tuh jadi ingat ya kata teman aku juga ya. Ada teman aku tuh sama satu prodi juga kita ya. Dia tuh dapat klien nih. Dia sendiri ya, dia dapat klien dari sepupunya. Ceritanya waktu itu lagi Idul Adha. Terus ada yang jual sapi gitu ya, terus dia minta dibuatin website ke teman aku, dibuatin website. Nah teman aku kan untuk buat website tuh kita butuh teamwork ya, mungkin buat website sendiri karena ada landing page-nya, ada dan lain-lain gitu ya. Nah terus dia ngajak teman dia juga yang jago di bidang tersebut. Dia ajak, terus sampai akhirnya tuh jasa berhasil. Tuh kerjaan berhasil karena kerjasama mereka berdua. Yang satu megang di landing page-nya, yang satu megang di back end-nya. Berhasil dah jadi tuh website. Nah terus karena pengalaman tersebut kliennya itu minta website lagi, minta yang lebih lagi, sampai akhirnya sekarang tuh mereka jadi pas minta website lagi, ada bagian baru lagi, mereka butuh UI UX-nya, mereka nge-hire orang teman aku lagi. Udah jadi networking-nya, bener kata Kak Bon tadi bahwa networking itu perlu dan biasanya itu tercipta karena misalnya dari lingkungan kampus juga ya, lingkungan kelas, biasanya setiap orang tuh udah di mahasiswa akhir ya, mahasiswa akhir tuh biasanya kelihatan bahwa setiap orang tuh punya potensi skillnya masing-masing. Nah biasanya dari situ tuh mulai terciptanya networking karena satu punya klien, hubungin yang satu hingga akhirnya terbuatlah networking. Kayak gitu. Oke, next ya ada pertanyaan dari Kak Nana nih. Kak, apakah kuliah masih wajib buat sukses atau skill lebih penting sih, Kak? Oke, dari kamu dulu. Ini nih. Sorry. Kak, apakah kuliah masih wajib buat sukses atau skill lebih penting? Kok berat ya kuliah? Bentar ya Kak. Itu Kak Bon aja tuh, skill lebih penting katanya. Aku kuliah ijazah nggak pernah dipakai Kak. Gimana tuh? Gimana? Sebenarnya agak tricky sih sebenarnya. Iya. Bahas soal ini ya, karena sebenarnya penting nggak penting. Bukan penting nggak penting. Sebenarnya Kayaknya punya kapasitas yang berbeda lah. Boleh kan Nana dulu? Nah, Karena dulu boleh. kalau menurut aku pribadi, di kuliah itu tuh lebih ke teorinya nggak sih? Benar. Gitu loh, ke teorinya yang mungkin orang tuh suka lupa. Kenapa sih? Boleh. Suka lupa gitu loh. Jadi itu kayak basic teorinya tuh kita tuh harus punya juga gitu loh. Nah, cuman memang at the end tuh kayak skill tuh emang lebih penting dan emang lebih bisa ngebuat kita tuh punya karya, punya suatu hal gitu loh. Cuman ya kembali lagi kayak ilmu-ilmu dasarnya tuh ya di kuliahan. Karena tuh aku ngerasanya kayak selama aku sekolah tuh sama kuliah tuh beda gitu loh. Si ilmunya tuh kayak bukan tentang tambah-tambahan lagi, bukan tentang mengenal misalkan pengertian dari ini tuh enggak gitu loh. Di kuliah tuh emang lumayan beda juga. Terus kita juga bisa belajar bagaimana time management, berorganisasi ya, bagaimana sikap kita gitu loh ya dalam suatu lingkungan pekerjaan gitu loh. Nah kalau di kerjaannya memang itu skill yang lebih diutamakan. Cuman ya kita pun juga tidak memungkiri bahwa ilmu basic pun juga kita harus punya gitu loh. Tapi ilmu basic itu tidak melulu dapat itu di kuliahan. Bisa juga kan dari bisa, terus juga kalau misalkan teman-teman suka ikut komunitas, terus seminar, pelatihan kayak gitu-gitu juga itu bisa banget gitu loh. Cuman kalau kuliah mungkin jangkanya lumayan agak panjang. Benar. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah kuliah itu masih wajib buat sukses atau skill lebih penting, benar tadi kata Kak Ana guys, masing-masing punya kapasitasnya masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah pendidikan penting, karir penting. Nah jadi kayak ibaratnya tuh kalau dia ibaratnya gini, dia tuh kuliah tuh untuk berilmu juga ya, tentunya berilmu, dan di kuliah tuh juga diajarkan soft skill. Jadi emang ada beberapa mata kuliah yang mungkin
pada awal-awal masuk kuliah gitu ya, ada beberapa mata kuliah emang nggak sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi dari situ kita diajari juga untuk maksudnya kayak punya beberapa soft skill yang lainnya juga gini. Hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan itu juga diajarkan sampai pada akhirnya di masa-masa masuk ke semester akhir itu baru masuk ke peminatan. Nah, di situ setelah peminatan, di situ baru kita mulai diajarkan untuk bekerja di industri sampai akhirnya kita lulus dari perkuliahan dan kita siap untuk bekerja di industri. Dan sebenarnya bekerja di industri juga nggak memungkiri bahwa banyak hal yang perlu kita pelajari kembali gitu. Jadi menurut aku kayak semasa hidup sampai kita bekerja pun masih terus belajar sih, teman-teman, masih terus berpendidikan juga sih sebenarnya. Jadi dua-duanya sama-sama penting, kita punya kapasitasnya masing-masing, teman-teman. Kayak gitu ya. Itu kayak wadah nggak sih? Wadah buat kita terjun sebelum terjun ke dunia banget gitu loh. Dunia pekerjaan ya lewat kuliah dulu. Gitu. Next, adakah dari Ninda? Ninda, boleh kan? Kamu nanya. Banyak Gen Z punya kerja sampingan. Menurut kalian ini karena passion atau karena tuntutan hidup? Life as Gen Z. Ya benar-benar karena passion atau karena tuntutan hidup, dua-duanya, teman-teman. Kalau menurut Kak Ana dulu bagaimana? Kalau menurut aku ya, kita punya passion, tapi kita tidak menyalurkan itu ke hal yang akhirnya jadi cuan ya. Sayang banget. Lebar banget. Gitu loh. Iya, kayak jadi menurut aku pribadi, ketika kita punya passion, ya dimanfaatkan ke hal yang kayak gitu loh. Jangan kayak sampai ya udah weh, passion aku mah di sini, udah dipendam aja. Gitu. Apalagi ya indeks ekonomi ya kembali lagi gitu ya. Semuanya juga butuh uang segala macam. Tuntutan hidup juga memang banyak gitu ya. Jadi menurut aku ya. Jadi kayak kalau disuruh menurut kita ya, menurut aku gitu ya, menurut aku sekarang untuk anak-anak Gen Z yang punya kerja sampingan itu antara passion atau karena tuntutan hidup, menurut aku itu sebenarnya beda-beda ya, karena latar ekonomi dari orang-orang tuh beda-beda. Ada yang emang kerja sampingan karena emang passionnya gitu loh. Ada loh yang kayak dia tuh kerja full time itu nggak sesuai dengan passionnya. Justru yang sesuai passionnya itu di kerja sampingannya. Jadi dia kerja sampingan tuh karena dia menyukai bidang tersebut. Jadi dia melakukan hal tersebut, dan apalagi ditambah cuan, siapa yang nggak senang kan? Nah, ada juga yang emang karena tuntutan hidup nih, dirasa dari kerjaan full time-nya kurang memenuhi tuntutan hidup. Ya. Kak Bonbon ini relate, Kak Bonbon, mungkin Kak Bonbon bisa sharing-sharing sedikit ya pengalaman dari hidupnya mungkin gitu. Boleh. Yang mana ya? Ini nih, skill lebih penting, tapi sebelum bisa networking, balik lagi kita belajar bikin SOP. Waktu masih freelance sendiri, jadi tahu deadline itu wajarnya kapan. Tools yang harus kita pakai itu untuk controlling itu apa anjay katanya. Aduh, sedih banget. Iya, udah kita react ya. Tapi banyak loh ini react sedih. Enggak apa Kak Zaza, banyak dukungan. Ini katakan Nana, tapi ijazah juga penting kan Kak? Soalnya untuk di zaman sekarang banyak perusahaan lihat dari tingkat pendidikannya juga. Sebetulnya sih kalau ijazahnya sendiri tuh, jujur aku belum kepake lagi. Udah kepake? Jujur belum. Jujur belum. Belum kayak gitu. Iya, karena teman-teman, percuma sih ijazah, emang maksudnya kayak kita mahasiswa dari ijazah yang universitas terkenal tinggi banget, tapi kalau skillnya nol, skillnya nggak punya, perusahaan sekarang dan nggak relevan juga sama bidang yang mau ini. Kayaknya kalau dari yang aku lihat ya, perusahaan-perusahaan sekarang tuh lebih melihat ke skill yang kita miliki. Paling ditanya doang, lulusan mana, jurusan apa, udah enough gitu loh, kayak nggak butuh kayak mana ijazahnya ditahan segala macam. Enggak sih. Kalau Kak Ana sendiri punya pengalaman pendidikan tuh mempengaruhi karir gak sih? Maksudnya kayak dari kuliah mana? Nggak terkenal, nggak deh dimpas gitu. Terus yang diterima mungkin yang lebih terkenal kuliahnya. Belum pernah ngerasain tersebut ya, sama lagi aku belum. Skill yang bisa menentukan gitu. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin Kak Bonbon nih, atau Kak Mel, Kak Nana, Kak Daza, dan Kak semuanya pernah gak sih ngalamin kayak dihempas dari suatu pekerjaan karena lambang dilema ya, jadi kayak dihempas itu karena dari universitas yang kurang terkenal gitu dan lebih diterima mungkin dari kuliah-kuliah UI, ITB, UGM gitu. Pernah gak sih? Perusahaan mana tuh Kak?
gitu loh. Iya lagi, ya gak sih guys? Kira-kira perusahaan mana ya? Kira-kira boleh di-spill teman-teman yang tahu mungkin ya? Kerja di itu teh ini ada Kak. Kerja di perusahaan saudara aja, cenah. Kayaknya nggak perlu ditanya lagi nggak sih, hai ijazah ya kayak gitu-gitu. Ya benar. Nih, di beberapa perusahaan sebenarnya ijazah nggak dilihat, lebih ke sertifikasi. Sertifikasi benar. Sertifikat dulu baca dulu. Nah, ijazah SMK, tapi punya sertifikat dari Google atau Meta. Betul. Jadi emang skill ya yang Betul. paling utama. Skill ya, jadi emang dari pembahasan kita yang emang lebih penting tuh skill yang dimiliki. Makanya sekarang tuh aku nggak tahu sih Kak, ini kurikulum yang menentukan atau gimana. Tapi kalau di kampus aku gitu ya, aku dengar ada tingkat aku bahwa sekarang tuh selalu ada pembaruan. Salah satunya tuh untuk para mahasiswa semester akhir diwajibkan untuk bersertifikasi. Biasanya sertifikasi BNSP, sertifikasi Google, Meta, dan teman-teman aku jadi banyak yang ngikutin sertifikasi, apalagi sekarang tuh lagi marak-maraknya AI gitu ya. Jadi intelligent artificial itu penting banget di era sekarang, dan untuk para mahasiswanya tuh diwajibkan untuk memiliki sertifikasi di bidang-bidang tertentu yang diminati. Jadi emang sertifikasi benar kata Kak Bonbon itu penting banget di era sekarang. Biar gampang diakses juga ya sama yang hire kita. Benar, karena yang hire tuh kita tuh jadi tahu bahwa oh ini emang berqualified karena udah pernah ngikutin sertifikasi. Sama-sama cari kenalan HRDK, jadi tahu rekrutmen terbaru perusahaan tuh bener ini sih. Sumpah kayak kita juga perlu kayak apa ya, ngobrol-ngobrol sama HRD gitu loh, biar kayak tahu nih standar perusahaan di era sekarang tuh kayak gimana sih. Benar. Kayak gitu. Harus dari di mana ya kira-kira kenalan HRD? Banyak sih Di Kak. mana tuh Kak? Silakan. Di komunitas. Komunitas ada. Komunitas apa ya? Nah, gimana dong spill buat cari kenalan gitu di mana sih teman-teman, aku nggak tahu. Tidak pernah apa? Tidak pernah Kak. Tidak pernah apa nih Kak Bonbon, maaf nih. Ke ini kayak Yeping. Teman aku gitu Kak, apa nih? Teman aku apa nih? Oh, teman aku ini deh sih yang dia terkena ini yang karena univnya bukan dari univ terkenal. Boleh gak ceritain nih Kak Zaza? Kira-kira gimana sih Kak pengalaman temannya Kakak? Aku kuliah di UI. Ini kayak bocil deh. Udar Idar Kak. Oh bener UI, benar Udar Idar. Aku kuliah di UI Udar Idar. Bener. Kamu nggak tahu Udar Idar ya? Oh, Udar Idar kamu nggak tahu? bener sebenarnya. Iya. Jangan ya. Iya kayak udar gitu kayak kesana kemari gitu loh. LinkedIn dong. Iya LinkedIn dia betul. Bener-bener kalau menurut kalian nggak jadi. Tidak pernah dilihat kampusnya apa yang suka sharing tuh bener ya, kayak ini tolong lah ya untuk apa ya, untuk para manusia-manusia yang punya segudang ilmu tuh kayak sharing lah gitu loh. Maksud aku tuh kayak tidak tidak peduli gitu loh latar belakangnya dia dari univ mana, tapi ya aku tuh sangat amat menghargai orang-orang seperti itu sih. Benar banget. Jadi kayak buat teman-teman semuanya sharing bareng kita. Betul, nih Kak Alan. Hai Kak Alan, baru muncul nih. Kak Alan. Dari tadi. Kak Alan Ginanjar. Oh itu Alam. Kalau menurut kalian kerja dari rumah itu bikin nyaman atau malah bikin nggak produktif? Ada efeknya gak sih? Gimana ya? Kerja dari rumah itu bikin nyaman atau bikin nggak produktif? Bikin tidur sih. Bikin tidur katanya gitu. Enggak dong. Kalau gimana kalau menurut kalian? Kalau aku jujur nggak produktif sih. Jadi beneran pengen rebahan atau nggak kayak ke distrik sama orang rumah kayak tolong dong beliin ini ke warung. Tolong dong setrika nyuci. Iya. Adanya ini lagi rapot ini antarin dulu. Iya makanya itu kayak nggak bisa tuh kita di pintu kamar tuh ditempel kayak lagi kerja tuh nggak bisa. Kayak pasti ada yang distract. Terus suruh putar cucian kan. Iya, jadi kayak nggak ada sana. Jadi kayak kurang produktif sih bagi aku mah gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus menciptakan vibes yang beneran orang-orang tuh pada kerja aja gitu loh. Benar. Jadi emang lingkungan tuh enggak sih, ini benar kata Kak Bonbon tuh Kak. Katanya depends on person Kak. Kalau orang-orang yang udah biasa kerja di rumah itu lebih produktif, malah mereka kayak aku di rumah ada ruang kerja. Oke. Jadi ada produktif, yang jadi masalah tuh kitanya suka ngatur.
tiba-tiba subuh. Tapi kalau misalkan di rumahnya ada ruangan kerja, aku masih bisa. Oke, masih bisa. Masih bisa. Jadi kayak ada ruang gizi gitu ya, jadi kayak nggak bisa diganggu. Dan iya, kalau misalnya orang rumah itu pengertian, karena ada aja orang rumah yang gak pengertian gitu, kayak sibuk apa, ini orang rumah kan biasa kerja gitu, Senin sampai Jumat, Sabtu bantuin lah ada orang rumah gitu. Iya, betul, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau kita kan karena belum punya rumah pribadi ya kan, Benar. belum bisa. Ya kita doakan ya kita punya rumah. Ya teman-teman, kita di rumah nggak tahu gajian bulan keberapa ya. Ke rumah atau beli langsung aja. Kak Ana, bikin aja ruang kerja ukuran 2 kali 3 meter cukup kali buat konten kreator. Bisa sih sebetulnya. Ya, ukuran 2 kali 3. Boleh lah. Bisa 2 kali 3 itu mana ya? 2 kali 3 itu kamar kos kemarin. Oh, itu 2 kali 3. Kalau nggak 3 kali 3 lah, atau 2,5 kali 3 lah. Itu lebih dari cukup banget. Itu udah ada space buat background konten ya, background konten, terus buat space buat ngedit, PC dan lain-lain. Itu bisa banget sih, cocok banget. Nanti kayaknya mungkin ya kita spill budget ke Bonbon, kita kira-kira tuh kan buat bikin setup barang-barang ntar nih Kak, kita kan dari Gromat juga punya barang-barang elektronik Kak. Betul, bisa ditaruh ya salah satu. Iya nih teman-teman, benar-benar kata Kak Bonbon. Jadi kalau misalnya mau ngecoba setup nih, misalnya kita udah punya ruangan nih 2 kali 3, terus kita mau nyoba setup buat ruang kerja kita. Nah, buat lebih menghemat, berarti tahu belinya harus di mana Kak? Di mana? Di Gromat. Satu lagi Kak. Di Gromat. Nih ya teman-teman, benar banget harus belinya di Gromat. Ini kulkas, ada teman-teman. Itu kulkas. Nih, kayak misalnya teman-teman buat beli kulkas atau misalnya buat beli mesin cuci gitu ya. Iya pokoknya adalah bisa teman-teman langsung aja cek di Gromat gitu ya teman-teman buat dapetin harga-harga elektronik yang lebih murah dan affordable gitu. Nah, kenapa? Karena kan kita misalnya mau beli nge-setup gitu ya, kita perlu beli lighting, kita perlu beli PC dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi biayanya kan biar lebih ke spend buat kayak yang lain-lain, jadi mending buat beli-beli kayak elektronik, kulkas dan lain-lain itu harus belinya di Gromat. Iya, Buat memang lebih udah menghemat. murah dan gratis ongkir ya Kak. Bener banget, apalagi belinya di Gromat. Karena aku pribadi sih kalau punya ruangan kerja gitu ya, pengen aja gitu ditaruh kulkas di situ. Jadi kayak aku nggak perlu ngambil makanan keluar balik gitu. Jadi kayak tinggal buka aja udah. Tapi kalau misalnya kita lagi kerja nih, terus kita haus nih mau ke kulkas dapur, ceritanya mau keluar. Baru jalan keluar sedikit dari panggil nih, minta tolong beli gas di warung. Beli strike, lupa kerja-kerja kita. Nah kan kalau misalnya kulkas ada di kamar, semuanya ada di kamar, komputer ada di kamar, udah aman kita. Tidak mendengar dan dimintai tolong gitu ya, kita bisa fokus bekerja gitu seharian. Betul. Next ya, ada pertanyaan dari Kak Mel. Kak, aku mau tanya kira-kira skill apa nih yang benar-benar berguna di dunia kerja sekarang? Skill menjilat gitu. sorry. No, jangan berunding. Apakah skill menjilat itu penting? Kak Bonbon mungkin bisa bantu jawab Kak Bonbon. Semuanya tuh sama. Benar-benar. Jadi kayak menurut aku apa tadi skill yang benar-benar berguna di dunia kerja sekarang tuh adalah yang berhubungan dengan komputer, elektronik, AI gitu. Karena AI pokoknya elektronik, komputer dan media dan lain berpikir kreatif dan lain-lain. Karena sekarang tuh semuanya tuh udah serba, kan katanya ada tuh yang ini Kak terkait omongan-omongan orang yang katanya di 2000 berapa gitu kerjaan orang-orang bakal diganti sama AI. Dan lain-lain gitu. Terus kayak orang tua aku juga sempat panik kayak udah kamu kerja di AI aja lah atau apa gitu. Oh benar, jadi kayak daripada tadi gantiin AI mending kamu yang ngerjain si robot gitu kan yang ada AI. Terus kayak kata aku sebenarnya bisa aja, cuman menurut aku kayak nggak semua bidang pekerjaan sebenarnya bisa digantikan sama AI gitu ya, tetap sama manusia. Apalagi makanya menurut aku untuk di era sekarang nih yang benar-benar yang benar-benar penting banget yang harus dimiliki itu adalah cara orang untuk skill berpikir kreatif, terus skill dalam keilmuannya tuh kayak bidang-bidang dalam kayak komputer, terus kayak engineer, terus kayak buat sistem, buat website, terus berpikir kreatif sih sebenarnya kalau menurut aku Skill komunikasi juga penting ya Kak ya? Skill komunikasi juga penting banget.
at least gitu loh kita tuh bisa apa namanya bisa 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 komputer dong. Skill komputer itu sih yang paling utama sih kalau menurut gue. Biar nggak apa ya nggak gaptek dan harus tetap ngikutin perkembangan zaman, itu yang penting banget. Jangan makanya menurut aku even pun kita udah bekerja tapi jangan terlalu nyaman ya kan di itu, maksudnya kayak ada teman-teman udah kerja terus kayak udahlah gitu, tapi tetap jangan nggak saya nyaman di belajar terus, karena emang perkembangan ilmu, perkembangan zaman itu tetap terus berjalan terus. Jadi gimana caranya kita untuk sustain dan bertahan hidup, yaitu dengan cara belajar dan belajar. Betul. Tapi tergantung pekerjaannya juga sih sebetulnya. Kalau misalkan kayak pekerjaan yang melibatkan fisik, ya berarti itu skillnya juga iya. Kalau melibat Iya. kayak kayak gitu kan. Next. Kak, semisal kita kuliah bukan di bidangnya kita, bukan di minat dan bakat kita, udah terlanjur jebur, gimana sih Kak tips and biar semangat katanya? gimana nih karena yang mengalami hal tersebut? Cari passion lu. Itu sih Kak. Di luar tapi ya, di luar kuliahan, karena maksudnya agak import juga kalau misalkan harus pindah jurusan dari awal segala macam. Tapi yang namanya ilmu tuh nggak bakal ada yang sia-sia nggak sih Kak? Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya menurut aku buat buat kita udah terlanjur nyebur di bidang tersebut, yang paling penting tuh menurut aku kita harus memposisiin diri kita tuh nyaman dulu di lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungan tuh berpengaruhi banget ke kita, apalagi kalau misalnya di lingkungan dunia pendidikan ya, di kampus gitu ya, teman-teman kelas, terus teman-teman prodi, itu penting juga buat ngejaga motivasi kita tuh untuk tetap terjaga sampai akhir. Seperti itu. Make sure dulu kitanya nyaman dan jangan lihat ke sana kemari sih Kak. Kayak misalnya nih, dia mah udah bisa, cepet banget, dia mah cepet banget. Jangan lihat, fokus sama diri kita sendiri, perkembangan kita. Dan kalau misalnya kita udah fokus sama diri kita dan kita udah buat nyaman, kita bisa belajar otodidak, belajar dari kampus. Jadi kita tetap stay on progress gitu, teman-teman. Progress tuh nggak ada yang bisa nggak mengkhianati hasil ya, istilahnya mah. Progress tuh nggak mengkhianati. Ya itu proses, proses sama aja gak sih? Kalau progres mah udah kelihatan ini. Oh ya benar, proses tuh nggak mengkhianati hasil, teman-teman. Lanjut ya. Gak maaf kok bikin ruang kerja seadanya dulu saja. Dari hasil freelance kan kita bisa dicicil. Aku awal mula isi ruang kerja cuman meja lipat sama bantal buat duduk di lantai. Oh my god. It's okay Kak, bon. Tisu. Aku lebih kerja Kak Bon duduk di lantai dengan meja lipat di ruangan ukuran 2x3 kayak lapangan dan Kak Bon sendiri. It's okay. Awal-awal karir tuh emang kayak gitu biasanya. Terus makannya yang geprek ya. Benar-benar kegerahan. Tapi karena emang udah fokus bekerja dan niatnya emang menyukai di kerjaan tersebut, jadi gak bermasalah banget ya tempat. Yang penting tuh skill. Gimana dunia kerja Kak? Kalau di IT itu di arsitektur, data mining, controller, aduh. Kalau di kreatif, gitu sih. Ya, udah pada banget tuh. Karena kalau misalnya di IT itu benar kayak arsitektur, data mining, cryptocurrency, blockchain kayak gitu-gitu nih. Terus kalau di kreatif udah dijelasin juga sama Kak Bon. Boleh dong Kak Bon jelasin sedikit. Emang beda skill di setiap bidang pekerjaannya masing-masing benar-benar. Beda. Nah, kalau tadi Kak Mel itu pengennya apa? Jadi apa? Iya nih Kak Mel, boleh di-spill ceritanya. Hah? Oh iya Kak Mel tuh kira-kira apa nih, Will? Kak Mel, boleh Kak Mel spill. Pekerjaannya apa Kak Mel, lebih suka di dunia kreatif atau dunia blockchain? Blockchain. Dunia IT atau di dunia kreatif? Oke. Nih. Pengen juga kasih kok apa sih? Oh, bukan gitu loh. Ya udah, lanjut. Next. Ini Kak Put nih, pengen nyoba jadi afiliator buat nama-nama di Growthmart. Ada program-programnya ke Kak? Ada dong. Langsung aja chat admin. Boleh. Chat admin kita ya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di channelnya di Growthmart tuh kita ada beberapa ini ya,
lobby gitu ya, ada chit chat, dan beberapa teman-teman bisa cek di situ aja. Nah, admin kita tuh fast respon banget, jadi teman-teman boleh langsung aja kalau misalnya mau nanya terkait program affiliate dan lain-lainnya, itu boleh langsung aja nanya ke situ, nanti kita langsung bisa bantu respon. Begitu, karena affiliate ini emang lagi in banget sih. Lagi in banget. Jujur. Aku juga affiliate. Oh ya. Oh gitu. Jadi kayak memang apa ya? Affiliate tuh pilihan apa ya? Pilihan yang tepat buat para Gen Z sebenarnya. Jadi Dan yang nggak mau dananya terlalu gede gitu loh, modalnya terlalu gede gitu loh. Ya nggak sih? benar-benar kenapa? Karena apalagi Gen Z yang suka coffee shop, yang suka nongkrong, yang suka make upan, perempuan tuh skincarean, mereka bakal berdalih untuk jadi afiliator karena bisa sambil merasakan hal tersebut. Kayak misalnya mereka di endorse nih sama suatu coffee shop buat nge-endorse si coffee shopnya. Terus coffee shop itu nyari KOL dari orang-orang yang suka nge-review coffee shop. Nah, mereka diundang deh ke coffee shop tersebut. Udah dapat minuman gratis, mereka juga bisa dapat konten dan dapat bayaran juga. Betul. Kan lagi happeningnya tuh kayak gitu tuh, kalau misalnya bisa dilihat ya teman-teman. Itu nggak cuma elektronik ya, teman-teman. Benar. Ada buku juga. Coba bukunya diambil. Nih teman-teman, Nih, kakaknya juga bisa nih affiliate buku ya. Tuh, ini bukunya udah keren banget teman-teman. Jadi kalau misalnya di Grokmat tuh juga kita udah banyak banget sih buku-buku bestseller ya yang ada di Grokmat teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih yang suka baca-baca buku, yang suka itu boleh banget chat-chat di ini ya, di admin kita. Siapa tahu teman-teman mau di endorse buku, mau kita kirimkan buku-buku gratis, boleh banget langsung aja chat teman-teman di channel kita di Grokmat buat dapetin buku-buku gratis. Apalagi nih kalau misalnya teman-teman gabung di membership Grow Prime, teman-teman bisa dapetin merchandise ya kak. Merchandise kayak misalnya nih siapa nih yang suka ngikutin bukunya Andia Hirata atau youtuber ya Sukma tuh, dia kan ngeluarin buku off the record. Nah tuh biasanya suka ngeluarin merchandise lucu. Nah tenang aja kalau misalnya teman-teman gabung di membership kita, teman-teman beli bukunya udah pasti kebagian merchandise-nya. Betul. Jadi Ya, begitu ya, ya. ya ini coba coba. Next ada dari Kak Bonbon nih, keep learning Kak, tapi kalau udah 6 bulan gak bisa adapt atau grow, mendingan cari yang baru yang lebih relate. Bener tuh kata Kak Mung, jangan lihat tetangga, fokus sama diri sendiri. Iya, awal-awal memang gitu, yang penting kita bisa fokus ngerjain, bomat dulu sama meja lipat, cicil aja. Betul, nih yang ini dulu ya, bener sih. Kalau nggak sesuai gitu ya, ya itu dulu kayak dicoba dulu, dipaksain dulu. Kalau misalkan emang kitanya kapasitas diri kitanya kayak aduh kayaknya nggak di sini deh, jodoh aku tuh bukan ini deh, nggak usah dipaksain kan. Benar-benar. Jangan dipaksa. Jadi gimana suaranya? Maaf ya, emang kita nggak cocok di cover lagu, jadi kita berdalih ke sini. Oke, ini Benar lah, itu ya benar-benar teman-teman. Jadi kayak emang awalnya tuh try and fail dulu. Soalnya kalau misalnya kita bekerja nggak sesuai dengan passion kita, ya gimana ya, ngerjainnya juga gimana gitu. Tapi benar-benar beres aja. Cuman nggak salah juga sih, oke aja, ada aja orang-orang yang kayak gitu. tapi itu nggak maksimal menurutku. Yang penting kita emang menyukai gitu di bidang tersebut. Karena lebih cepat progresif. Iya, awal emang gitu, yang penting kita bisa fokus ngerjain, bodo amat sama meja lipat katanya. Oh nggak apa-apa. Bundar. Meja merah, putih, kuning, hijau, Iya. semuanya bodo amat. Yang penting tuh emang tujuan kita di situ tuh untuk berprogres, untuk Iya, kerja. kerjaan kita. Enggak sih, untuk cari uang. Sip. Aku di bidang kesehatan Kak. Oh Masya Allah. Iya berarti skillnya juga yang harus yang relevan ya Kak. Benar, apalagi sekarang di bidang kesehatan ya. Kakak percaya gak kalau robot bisa menggantikan manusia untuk operasi jantung? Agak riskan ya sebenarnya, cuma kayak Atau gini deh, kakak mau gak kalau misalnya ntar suatu saat nih kakak melahirkan gitu, tapi dibantuinnya sama robot. Jadi satu ruangan kakak sama robot semua. It's okay. takut gitu nggak sih? Walaupun canggih ya, cuman yang kayak human error ada, tapi teknologi error lebih ada lagi gitu loh. Iya benar, apalagi kalau misalnya tiba-tiba di si robotnya tuh udah didesain sedemikian rupa, ya udah di coding buat ngebantu persalinan, tapi ternyata mati listrik atau error tiba-tiba, bukannya ngelahirin tuh anak, mencelakakan anak dan ibunya gitu kan, yang bahaya. Jadi emang kalau misalnya kerja di bidang kesehatan juga sekarang tuh menurut aku nggak ada habisnya sih, kerja di bidang kesehatan bakal terus dibutuhkan gitu tenaga kerjanya sampai masa yang akan datang. Kalau boleh tahu nih Kak Mel dari prodi apa sih? Kak Mel? Iya, maksudnya kebidanan mungkin atau kesehatannya apa nih, kan luas ya kesehatan.
apa dokter sunat mungkin, we don't know. Sunat. Boleh. Emang ada? Ada. Ada dokter sunat. Ada lah. Dengarnya apa? SN. Aku juga lagi mulai kak, kayak es banget ya bikin konten dapat duit betul. Kayak bikin konten sesuai passion kita, tapi kayak dapat duit gitu loh. Kontennya pun biasanya tuh afiliator itu yang nggak serius itu nggak sih kontennya? Benar-benar, apalagi kayak afiliator ya. Yang penting, apalagi tuh kak sekarang tuh ada ini ya aplikasi TikTok ya. TikTok. Ya ada aplikasi sebelah yang lagi happening banget teman-teman semuanya. Jadi kayak sekarang tuh video-video random apa aja tuh udah gampang banget naik gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia udah gampang banget naik, ternyata dia udah naik, udah punya nama, udah punya ini, dia tuh bakal dicari banget sama brand-brand gak sih? Betul. Sama perusahaan-perusahaan untuk ngepromosiin. Dan biasanya tuh dia cuma buat video gini aja udah happening banget dan dia jadi berpengaruh banget ya, jadi influencer banget buat para viewers-viewersnya bahwa nah itu yang di era zaman sekarang tuh yang lagi happening banget. Begitu. Jadi emang satu orang tuh udah punya namanya masing-masing kan sih. Benar banget. Kak, ada kepikiran juga nih kira-kira Kak Ana buat bikin konten, mungkin jadi konten kreator apa kira-kira? Konten kreator apa ya? Kayaknya kalau afiliator aku belum ini sih. Belum. Karena mau kayak Kak Ana kayak cocok banget gitu jadi kayak Saspir gitu loh Kak. Mungkin kayak dari apa ya? Influence di bidang apa ya yang bisa? Outfit deh kayaknya. Boleh spill outfit. Boleh ini nge-thrift. Oke, thrift terus Ini di dalam. Terus ininya di e-commerce, ini nge-thrift juga. kira-kira berapa sih Kak? Total outfit spill. Boleh ditebak nggak? 15.000 ya? Sorry. Robotnya takut salah potong, harus potong area jadi potong bayinya. Emang pengalaman Ya kalau mungkin punya pengalaman gitu Pak. pernah lihat atau ini mas dia sering lihat konten-konten yang Gitu ya. Robot benar. Sekarang tuh WA juga emang berbahaya banget ya kayak. Kamu pernah ngeliat gak sih yang video anak kucing nyelamatin anak bayi? oh iya Nah benar-benar itu kalau yang aku lihat kayak percaya deh. ada cocok jualan kompor gas, oh my god kenapa tuh? Karena sering ngegas ya. Coba Kak ada jualan kompor gas. Nih ceritanya ini kompor gas Kak. Coba boleh. Selamat siang, ini buat bunda-bunda yang Boleh. kompor gasnya itu sering banget rusak gitu ya. Ini aku bakalan saranin kompor gas satu tungku ya teman-teman. Tapi kalau satu tungku tuh nggak bisa nyambil ya masaknya. Nah, gimana sih Kak ini di promosi ini? Iya. Sorry Kak Bonbon tuh. Oh, udah ternyata Kak Bonbon salah. Coba Kak Bonbon tebaknya Kak Ana kira-kira cocok ke jualan apa? Soalnya kalau kompor gas tidak ini lah. Jangan. Soalnya kalau aku mah pakai ini sih kompor ini apa namanya? Kompor tanam ya? Kompor tanam jadi nggak relate Kak Bonbon. Nyala dia. Keren banget, sorry banget. Sorry banget. Perbedaan. Jangan ini. Soalnya kalau aku pakai kayu bakar. Is okay kasih jangan. Itu AI ngeprank ada orang gila gembel masuk ke rumah. Oh iya benar itu konten-konten itu. Ini belum tahu, ceritain gimana? Jadi gini. Gimana? Kamu tuh ngefotoin pintu rumah kamu. Oh, Terus iya. terus kayak ketik chat, mama ini ada orang masuk katanya. Padahal itu AI, tapi Maya tuh percaya sampai nelfon kayak siapa? Usir gitu loh segala macam. Itu kayak aku coba Oh ya nyobain lah ntar. dan gembel gitu loh si ininya Oh, tuh iya, si bener. AI itu kayak gembel gitu. Ya lagi. Gimana ya? Promnya gimana ya? Kayak pinter-pinter kita buat prom gak sih sekarang? Karena ada loh teman aku di organisasi juga yang ngebuat apa ya? Ngebuat AI ngebuat dia tuh mau ngedit foto pengurus ceritanya. Terus tinggal dia masukin foto dia, terus baju yang harus dia pakai gitu. Terus udah langsung jadi dia langsung pakai baju tersebut. Kayak secepat itu dan sekeren itu AS zaman sekarang kayak. Kalian jangan sampai Worth to try. salah sama AI. Benar-benar. Kita harus berlari. Ayo udah ya. Ayo lari. Pakai sepatu lari belum? Dikira apa ya lari teman-teman? Oke, jadwalkan besok. Tuh, kompor ditentuku berarti kompor portable. Berarti dia mampu membawa kemana-mana. Bisa dibawa. Tuh, berarti Kak Bonbon yang cocok. Iya benar Kak Bonbon yang cocok karena Kak Bonbon gitu ya yang paham gitu ada
problemnya, berarti ada solusinya. Itu Kak Bonbon untuk paham tuh cocok berarti Kak Bonbon buat affiliate buat popor ya. Ini apa sih Kak dari tadi nih apa Jadi sih? gini ya teman-teman buat dan Coba kita mundur dulu. Mundur, coba. Ini tuh Iya, apa sih dari tadi kayak Kayak bener-bener ini backgroundnya udah bagus seperti lagi di ini ya backdrop, tapi ini ada apa sih kira-kira buat teman-teman yang boleh spill ini tuh sebenarnya ini kan itu sebenarnya ini Oh gitu. pakaian. Apa kayak katanya bisa. Soalnya kan digantung ya dijemur ya teman-teman. Iya lagi dijemur. Ya kan ini juga masih banyak kan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini tuh apa sih ceritanya? Apa tuh? Udah dulu Kak, aku bisa jual di jual skill maksudnya. Skill maksudnya benar-benar aku setuju banget sih. Jangan blunder ya teman-teman. Blunder ya teman-teman. Kami teman-teman doyannya buat kita blunder ya. Takut deh. Nah buat teman-teman ini kelihatan nggak? Enggak, Kak. Urut atasan. Iya. Urut atasan. Jadi buat teman-teman jadi yang misalnya belum tahu nih teman-teman di Growmart tuh, nah sekarang tuh teman-teman kan yang misalnya teman-teman tuh tahu ya Growmart tuh jual kayak buku gitu kan, buku bestseller dan lain-lain. Nah sekarang tuh teman-teman harus update ya bahwa sekarang tuh Growmart kita jualnya juga elektronik loh teman-teman. Copot. Ini ada RSA ya, showcase RSA. Showcase ya ini buat teman-teman yang mungkin suka kepo sama isi kulkasnya dan males buka tutup terus kulkasnya. Nah, mending beli yang kayak gini nih. Ini tuh udah kaca ya, transparan. Jadi kayak bisa ngeliat dalam isi kulkasnya tuh apa aja. Gitu. Dan dia juga udah ada langsung brand dari RSA teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke tukang warung, atau tukang sebelah, tukang sampel, tukang naon semuanya tukang udah pakai produk-produk yang dari RSA. Betul. Dan kita tuh juga udah ini ya, udah kerjasama juga sama RSA. Jadi kita barang-barang elektronik RSA di kita tuh udah harganya paling affordable banget dan miring. Dan kalau misalnya teman-teman belinya online bisa dapetin gratis ongkir. Itu kapan lagi tuh bisa dapetin gratis ongkir kalau misalnya beli elektronik online gitu. Garansi juga kan sih Kak? Bener banget, garansi juga resmi langsung dari distributor. Jadi jangan khawatir kalau misalnya beli di kita takutnya KW Kak. Waduh. Takutnya itu kayak apa ya, maksudnya kayak barang baru ada sehari dua hari udah nggak dingin gitu jadi lemari baju. Benar banget. Jadi kalau misalnya di kita tenang aja karena garansi kita tuh udah resmi banget dari distributor, jadi bisa awet dan tahan lama. Lebih hemat juga ke teman-teman sekalian. Nih, sana apa namanya? Cari kulkas bottom freezer Kak, tapi kok mahal semua ya ada kulkas bottom. Kulkas batu. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman cari yang kulkas batu freezer, teman-teman bisa langsung aja cek di toko kita. Dan kalau misalnya promo udah pasti ada gak sih Kak di Growmart karena sesuai dengan tagline Growmart tuh apa Kak? Everyday. Benar. Ya, everyday low price. Ya, everyday low price ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanyain di kita tuh ada promo gak sih Kak? Ada voucher gak sih Kak? Dan lain-lain kita tuh lengkap ya teman-teman semua karena sesuai dengan tagline Growmart. Everyday low price. Jadi setiap hari kita adalah low price. Kita punya voucher. Aduh, iya lagi benar banget lagi. Teman-teman banyak yang nanya nih kemarin DM ke aku katanya di Grow Prime tuh suka berbayar gitu, males kalau ikutan membership tapi berbayar gini Kak. Oh iya, pasti ada. Oh iya teman-teman yang kemarin banyak nanya ke aku yang DM masuk banyak banget ke aku katanya nanyain Grow Prime itu bayar atau enggak. Grow Prime itu gratis ya teman-teman, enggak dipungut biaya sama sekali. Dan teman-teman bisa dapetin beragam benefit, banyak banget benefit yang teman-teman bisa dapetin kalau misalnya teman-teman join di Grow Prime Student. Jadi boleh langsung aja cek di website kita ya. Iya betul. Itu gimana katanya cara daftarnya gimana nggak ngerti? Caranya gini ya, abon-bon aku bisa bilang. Jadi jadi kalau misalnya teman-teman atau kawan masih belum paham gimana sih cara daftar Grow Prime, caranya itu gampang banget, tinggal klik aja di website atau di Google teman-teman cari Growmart. Nah teman-teman nanti di atas paling atas tuh muncul Growmart gitu ya, website Growmart. Nah teman-teman atau kawan bisa klik itu websitenya dan nanti di situ akan ada banner tulisannya tuh Grow Prime. Ada banner kecil tuh di situ. Nah teman-teman tinggal klik aja di situ, ting gitu ya. Terus akan ada data-data yang kabar tuh harus isi. Benar banget. Iya, gitu. Mana coba di-screen. Kalau udah masuk ke sini terus gimana Kak ceritanya? Di-scroll aja, Bang. Benar, di-scroll aja. Mbak. Iya. Di-scroll aja. Nanti ada apa namanya? Beberapa data atau yang itu di mana ya? Itu dari Grow Prime Kak. Di /growmart.com/growprime. Berarti di-scroll ke bawah free trial. Itu tuh gratis loh, 2 minggu ya Kak ya. Nah selama 2 minggu itu kakaknya langsung aja tuh beli. Nah nggak ada minimal pembelian juga ya buat dapetin gratis ongkir. Jadi bener. Jadi untuk sekarang tuh makanya teman-teman gak usah mikirin aduh bayar nih atau bayar apa atau ada
tenang aja teman-teman, karena di kita juga ikut full langsung lanjutkan pembayaran pasti ada nomor rekening atau beberapa payment yang harus di-include-kan kan. Tapi di kita tuh untuk join membership kita tuh gak ada beberapa data yang harus diisi terkait keuangan gitu ya, atau rekening teman-teman. Jadi tenang aja, ini gak langsung kita ngambil duit dari rekening teman-teman, tenang aja. Enggak dong. Jadi teman-teman tadi yang Bon tuh yang udah masuk ke Growmart /Grow Prime. Nah, teman-teman langsung aja cari di situ free trialnya, terus tinggal diklik. Terus tadi ada data-data ya kan yang harus diisi, datanya juga nggak banyak banget. Tinggal di submit, udah deh. Nggak ada isi KTP kok. Nggak dong. Kita juga ini aman kak. Jadi kita tuh nggak ada tuh ngisi-ngisi KTP atau dipakai pinjol. Tapi kalau misalnya kakak mau ngasihin pinjol boleh ke DM. Iya. Oh iya, buat teman-teman juga nih ya, karena kita tuh pengiriman tuh dari Bandung, tapi gratis ongkirnya tuh nggak hanya untuk kota Bandung aja kak, tapi ada Kabupaten Bandung, terus juga Bandung Barat, dan Jabodetabek, Jakarta, Depok, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. betul. Benar. Nggak ada Bogor. Oh iya, Jakarta, Bogor. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Iya benar, Jakarta, Depok, Tangerang, pokoknya lah banyak lah. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya dari luar kota Bandung, karena dari Jakarta kan lumayan jauh ya kak, 4 jaman lah, 4 jam 3 jam dari kota Bandung gitu. Tapi jangan khawatir karena teman-teman bisa tetap dapatin gratis ongkir kalau misalnya teman-teman beli elektronika di Growmart. Seperti itu. Dan itu deh. Thank you yang udah ngedit semuanya ya. Boleh gift-nya kakak. Jangan ya buat teman-teman yang masih pada join, ada yang mau tanya lagi nih enggak gitu loh. Ada Nanti kita kita bentar bahas lagi juga. udah mau session ya. Iya, udah 56 menit nih. Itu nggak kerasa banget ya 56 menit teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan-pertanyaan atau beberapa pembahasan, mungkin boleh langsung aja diskus-diskuskan. Batam gratis ongkir nggak kak? Nanti deh kita buat ya ke Batam gratis ongkir. Yang penting kakaknya join lu Grow Prime. Benar, karena kita pasti akan memperluas wilayah yang bisa gratis ongkir. Mau di Batam, mau di mana lagi? Oh, Lampung, di Surabaya, di Tangerang, Tangerang gratis ongkir. Di Bali, di Lampung, di Aceh, di Australia. Nanti itu Aja. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum join di Grow Prime boleh langsung aja klik nih. Mungkin Kak Bon juga udah bisa langsung kasih linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya. Udah deh langsung isi datanya dan otomatis langsung masuk di Grow Prime. Seperti itu. Gimana nih? Udah 57 menit? Oke, karena juga udah 57 menit ya buat teman-teman. Mungkin aku di sini bisa kasih bantu spill sambil menunggu pas gitu ya, mungkin 60 menit kita di 3 menit ini aku bakal ngasih tahu beberapa rekomendasi produk mungkin kan Boleh. dari Growmart yang top andalan banget. Kakak bisa mulai bantu ambilkan itu mesin cuci mungkin kah, atau yang 80 mW bener atau ada PRB gak? Ini kayaknya deh. Ini PRB. Tapi bukan 1.9. Oh ini versi gedenya. Nah teman-teman ada yang tahu gak sih Oh ini? my goodness. Oh my godness. Oh my Kita God. coba. Kak bener juga. Teman-teman buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh ada kulkas dari teman-teman yang tahu boleh spill di kolom komentar. Ini kira-kira ini apa sih, kulkas apa? Nah itu tuh kayak orang tuanya dari PRB 159 teman-teman. Karena bentuk dan jenisnya tuh sama aja, ini pamannya teman-teman. Tapi lebih gede. Ini lebih gede, ini lebih dewasa ya. Kalau dewasanya tuh kayak gini. Nah ini tuh dari PRB 219B. Kalau anak itu namanya PRB apa? 2.9. Udah gede jadi 219 ya, nambah 100. Nah dia tuh udah harganya cukup di 2 jutaan aja, percaya gak sih teman-teman? Ini 210 liter lagi Kapasitas 210 liter cocok buat anggota keluarga yang di rumah tuh kayak 6 sampai 7 orang lah ya. Cocok lah, dan itu udah apa ya? Udah storage-nya tuh udah tercukupi banget dan gak numpuk gitu. Ntar tiba-tiba di freezer ada kepala ikan, ada yogurt nasi. Kepala ikan bisa, cuman nggak tumpuk-tumpuk gitu loh teman-teman. Dia tuh punya vegetable box sama, jadi dia punya tempat tersendiri buat nyimpen produk-produk tersebut biasanya. Betul sekali. Nah, terus best price banget ya. Dia udah best price banget, teman-teman bisa cek ya, bisa lihat. Sorry kenapa teman-teman? Dia teman-teman bisa cek tuh di sini, dia tuh best price banget. Kenapa best price kak? Kalau boleh tahu nih. Ya karena murah. Coba aja bedain Cuma sama berapa? 2 jutaan aja. 2 jutaan aja teman-teman, harga UMR pun setengahnya ya. Iya betul. Setengahnya harga UMR aja teman-teman udah bisa. Gratis ongkir juga. Dari sopir juga, terus garansi juga banyak banget sih teman-teman. Jadi sayang banget.
Tahu ada aku ini mah kayak ya keikhlasan aja sih teman-teman yang bisa Kalau dibayar. di Global ada TV nggak? Kalau ada ukuran TV paling besar berapa inch? Ada kak. Tapi kita nggak ada di display kak. Iya, kita nggak ada Boleh di lihat display aja Kak ini ya. Mel. Di website. Kak Mel boleh kesini aja Kak. Boleh lihat di websitenya aja kayak TV yang ukurannya paling besar berapa inch? 75 langsung. Iya, pokoknya lumayan besar. Jadi kita tuh ada lengkap juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman atau Kak Mel gitu bisa cek aja di website kita ya. Iya. Bisa cari aja di Grokmart karena di situ apa namanya produk itu lebih banyak juga. Jadi Kak Mel mau nyari TV yang ukuran 90 inch, 50 inch, sampai yang 1 inch pun bisa lah cek lah di Grokmart. Itu kita lengkap banget teman-teman atau Kak Mel. Seperti itu. Mungkin Kak Mel lagi butuh apa nih kira-kira TV buat di rumahnya nih buat apa nih Kak Mel buat nonton apa? Drakor ya? 1 inch TV apa aja kak? TV sebut. Iya, TV semua. Ada TV di ini. Nggak tahu di mana. Oke. Ya, nggak kerasa udah sejam. Ya udah hampir sejam ternyata teman-teman. Oh udah sejam ya, udah 1 jam 1 menit. Oh, itu aku tuh baca. Oke. Oke, nah pas banget kebetulan banget, boleh langsung aja cek apa? Admin. Boleh langsung aja tanya di admin atau enggak boleh langsung aja cek di website kita buat dapetin si TV 1 inch itu. Karena di kita juga ada gratis ongkir. Mobil yang 1 inch juga tinggal dilempar juga udah nyampe. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman semua nggak kerasa kita udah 1 menit, 1 jam gitu ya, kita udah 1 jam 1 menit, jadi itu udah lumayan banget. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you banget yang udah nontonin session kita di grup yang sekarang tuh udah sampai habis. Tontonin terus dan jangan lupa join channel kita buat dapetin notifikasi di grup edisi selanjutnya. Tuh, nanti kita ketemu lagi dari apa kak? Di mana ya? Jumat. Dari teman-teman pastikan udah join di ini kita ya di apa namanya lobby kita buat dapetin notifikasi live dari kita. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah join. Kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan- Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye teman.